Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali kakak bunda dapat bertemu dengan anak-anak pada hari ini walaupun melalui video streaming. Kakak bunda harap anak-anak berada dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun anak-anak beribadah di rumah ya bunda. Iya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak dan bunda mau mengajak anak-anak semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, untuk liturgas hari ini akan dilayani oleh Bunda Vivi, Bunda Win, dan Kakak Elo yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah IMPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Ayo. Nah, kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 125 Hai Mari Sembah. Anak-anak berdiri dengan semangat, kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini dalam ibadah IMPA ini. Berkati ibadah IMPA ini dari awal hingga akhirnya. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kakak, bunda mau mengingatkan anak-anak, siapkan dulu Alkitabnya ya bunda ya. Terus jangan lupa juga buku catatannya dan alat-alat tulisannya ya Nana. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 141, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyinari tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita juga siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kakak bunda mengajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Teduhkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan yang sebentar lagi akan mendengar firman-Mu. Biarlah hanya firman-Mu yang ada di pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sebelum Bunda Tina bercerita tentang firman Tuhan, adik-adik dengarkan dulu teman kita yang akan membacakan Alkitab yang terambil dari kitab Matius 12, 9 sampai 15a.
adik-adik yang akan dibacakan oleh teman kita Bagas Christian Skelling dari Ranting Getsemani. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan 15a yang menyatakan, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Judul firman Tuhan minggu ini adalah Rajin Berbuat Baik, yang terambil dari kitab Matius 12, ayatnya yang ke-9 sampai 15a. Hari ini Bunda Tina mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Orang sakit, badan di sebelahnya atau tangannya tidak bisa digerak-gerakkan adik-adik atau bisa dibilang lumpuh. Nah, kalau orang lumpuh, pasti orang itu tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Karena dia lumpuh, semua kegiatannya terbatas dan butuh pertolongan orang lain ya adik-adik. Nah adik-adik semua, kakak dan bunda juga harus bersyukur ya, karena kita masih mempunyai badan yang sehat, tangan yang sehat, kaki yang sehat, sehingga kita banyak melakukan aktivitas sampai saat ini. Kita harus ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu, Tuhan Yesus ingin sekali menyembuhkannya. Tetapi di situ Tuhan Yesus juga ketemu sama orang-orang Farisi yang benci kepada Tuhan Yesus. Dan orang Farisi itu mencoba menghalang-halangi Tuhan Yesus dengan dalih bahwa hari itu adalah hari Sabat, di mana hari Sabat bagi orang-orang Farisi adalah hari yang gak boleh ngapa-ngapain selain beribadah. Tetapi Tuhan Yesus tetap menolong orang lumpuh itu. Karena Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan, dengan segera adik-adik, memang beribadah itu penting. Tetapi kita nggak boleh mengabaikan orang-orang di sekitar kita yang butuh pertolongan dari kita ya adik-adik. Nah, perbuatan yang baik yang seperti Tuhan ajarkan di cerita kita minggu ini harus kita contoh ya adik-adik. Sekarang Bunda Tina mau tanya nih ke adik-adik. Adik-adik suka berbuat baik atau suka berbuat yang sebaliknya? Maksud Bunda Tina, adik-adik suka buat orang senang atau buat orang lain sedih? Kira-kira Tuhan Yesus suka perbuatan yang mana ya adik-adik? Iya, tentunya Tuhan Yesus suka perbuatan yang baik dong, yang tidak buat orang sedih, tidak buat orang sakit hati, dan tentunya perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Contohnya bagaimana ya Bunda Tina? Wah, contohnya banyak sekali adik-adik yang adik-adik bisa lakukan di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Bunda contohin ya. 1. Adik-adik harus rajin berdoa. Bangun tidur, jangan cepet-cepetan kemana-mana. Tapi bangun tidur itu adik-adik harus berdoa dulu. Sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum belajar berdoa. Setelahnya juga harus berdoa adik-adik. Kedua, rajin beribadah. Rajin ke IMPA, gak malas-malasan ketika mau beribadah, gak boleh beralasan yang macem-macem.
Mama nggak perlu ingetin terus untuk cepat-cepat mandi, biar nggak terlambat impanya. Jangan lupa minum susu dan sarapan juga, biar di impa perut nggak keroncongan ya adik-adik, biar adik-adik fokus dalam ibadahnya. Rajin membantu mama papa di rumah, bantu nyapu, lap-lap meja. Kalau adik-adik belum bisa pekerjaan rumah yang lain, bisa juga bantu beresin mainan setelah adik-adik main ya. Keempat, denger-dengeran kata orang tua. Kalau mama papa atau oma atau opa nasihatin, gak boleh marah-marah atau cemberut. Karena orang tua menasihatin anak-anaknya karena mereka sayang sama adik-adik. Kelima, selalu menghabiskan makanan yang disediakan mama di piring adik-adik. Karena mama papa sudah susah payah cari nafkah untuk keluarga dan mama juga sudah susah payah masak untuk adik-adik. Keenam, kalau disuruh mama papa tidur siang atau tidur malam tepat waktu, jangan bilang, "Ih, mama nih," atau "Ih, papa ini, aku kan sedang main. Mama papa nih gak asik." Itu gak boleh ya adik-adik, karena dengan tidur dan istirahat teratur cukup berarti adik-adik bisa tumbuh dengan baik, bisa tambah pinter dan tambah tinggi juga. Nah, adik-adik di sini siapa yang gak mau pinter dan tambah tinggi? Iya, semuanya mau ya tambah pinter dan tambah tinggi. Nah, sekarang adik-adik tahu ya kenapa mama papa selalu menasihatin adik-adik untuk nurut ketika mama papa bilang yang terbaik untuk adik-adik demi tumbuh kembang adik-adik. Nah, hebat sekarang adik-adik sudah tahu ya. Adik-adik tinggal mengingat-ingatnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Ketujuh, suka menolong teman. Misalnya teman adik-adik jatuh, adik-adik bisa tolong. Jangan malah ditertawain. Teman jatuh kan sakit itu. Jadi adik-adik tolong, jangan malah diketawain. Tapi raih tangannya dan bantu dia berdiri lagi. Kedelapan, bermain dengan kakak atau adik atau teman. Nggak boleh ejek-ejekan, tapi bermain dengan rukun. Jika adik-adik main dengan rukun, orang lain yang melihatnya akan senang dan tentunya juga Tuhan akan senang juga. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sikap yang bisa adik-adik lakukan setiap hari ya, biar mama papa senang, orang lain juga senang karena melihat adik-adik walaupun masih kecil tapi sudah pinter. Dan tentunya ini juga perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus juga loh adik-adik. Adik-adik harus terus berbuat baik dimanapun adik-adik berada, kapanpun waktunya, dan rajin berbuat baik harus dilakukan setiap hari ya adik-adik. Bunda Tina mau ajak adik-adik melakukan aktivitas yang adik-adik bisa lakukan mulai hari ini. Adik-adik bangun pagi berdoa, beresin tempat tidur, mandi, dan makan pagi. Terus belajar apapun, mau membaca, menggambar, terserah adik-adik. Main, makan siang, tidur siang, bantu mama bersih-bersih, yang adik-adik bisa lakukan. Mandi sore, berkumpul dengan keluarga, dan tidur malam tepat waktu, agar adik-adik bisa tumbuh dengan baik. Yuk lakukan ya adik-adik, jangan capek ya, karena ini juga termasuk perbuatan yang baik dan menyenangkan Tuhan Yesus dan tentunya orang tua adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik tetap semangat, sehat selalu dan sukacita ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Telah disampaikan oleh kakak bunda, ada tugas dan aktivitas, jangan lupa
harus dikerjakan, Ya, kalian betul. bisa meminta Ya. bantuan papa, mama, ataupun kakak yang ada di rumah untuk menyiapkan bahan-bahannya dan untuk merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Nah, anak-anak, tiba saatnya sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda. Dan mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua, anak-anak, dalam ibadah impa pada minggu hari ini. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yaitu Tuhan dapat tersimpan dalam hati dan pikiran kami, agar boleh menjadi penuntun kehidupan kami sepanjang hari dari waktu ke waktu. Ya Tuhan, juga hari ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu GPIB Maranatha. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat yang ada di dalamnya. Engkau berkati juga Bapak Ibu Pendeta, juga para Ibu Bapak Majelis yang bertugas melayani jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka bersama dengan keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia ini, terkhusus untuk Pulau Bali di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar kami dijauhkan dari segala macam bahaya, cobaan, dan segala sakit penyakit yang melanda bangsa kami, khususnya di Pulau Bali ini. Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi seluruh umat yang ada di Indonesia dan khususnya Pulau Bali ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong berkati supaya dalam kehidupan mereka Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, agar di masa yang akan datang mereka kembali tetap semangat, mereka sembuh dan beraktivitas bersama dengan keluarga, teman-teman, dan sesamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kakak kelas 6 yang saat ini sedang mempersiapkan ujian pemantapan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam persiapan menjelang pemantapan dan ujiannya. Tuhan berikan mereka kepandaian, kepintaran, daya ingat yang baik, agar setiap ujian yang harus mereka selesaikan, mereka jawab pertanyaan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk kakak pelayan kami, Bunda, juga Engkau berkati dalam kehidupan masing-masing Bunda dan kakak layan dan Yanda, supaya mereka tetap semangat dalam kehidupan mereka untuk melayani anak-anak di impa Maranatha. Terima kasih Tuhan dalam pelayanan kakak Bunda. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak di setiap rantingnya. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak bersama dengan keluarganya, agar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kasih sayang Tuhan. Mereka tetap semangat bersama dengan keluarganya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 122 bait yang pertama. Sekarang bersyukur. Nah, anak-anak, persembahan yang tadi anak-anak sudah berikan, nanti jangan lupa ya, bisa minta tolong ke mama, papa, kakaknya, atau siapa saja di rumah kalian untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Nah, anak-anak juga untuk mengakhiri ibadah kita, ayo Bunda mau mengajak anak-anak semua, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 292 baitnya yang ketiga. Tuhan Kau Gembala kami. Ayo semangat ya, mari kita berdiri. Anak-anak, marilah kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami dari tangan-tangan kecil kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau berkati untuk kemuliaan kerajaan-Mu ya Bapa. Dan biarlah gereja-Mu juga dapat mengelola semua persembahan ini dengan baik untuk pelayanan kasih, keadilan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Inilah doa kami dan kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Allah
Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai, Bunda. Ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Hosiana. Kakak dan Bunda akan hitung ya sampai 3. Nah, baru kalian akan menyebutkan Hosiana. Mulai ya. 1, 2, 3. Hosiana. Dan kakak Bunda mengucapkan selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat. Bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.